Jabbarullah jadirullah. Jabbarullah jadirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah. Napa usahane? Cocoknya anggota lah kok malah dilalah TNI. Kali tidak begini. Demi Allah saya tidak tahu ya. Ya cuman apa ya? Cocoknya jadi anggota gitu aja. Oh, bantu TNI itu dah. Ke Samsudin. Enggak, demi Allah darah. Cocoknya niki wau nggih. Orang di depan tadi itu yang satu keluarga tadi datang, Gus saya tak mau ngomong sebentar gitu. Tapi kira mau curhat, buka tas cuman mau ngasih uang untuk ini, untuk ngucapin terima kasih. Karena anaknya udah sembuh tadi, 12 tahun itu. Dan sedekahnya tukangnya mikrofon ya. Oh iya siap. Nanti tak sedekah ning Solikin tak tukane wedhus. Alhamdulillah. Wedhuse ditinggo pasien kok disembelih nggo mangan santri kita. Alhamdulillah. Lambi ke Sedekah ki ora malah mikrofon nih. kere malah sugih lho cah. Sam. Nggih, damel Bapak. Yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan sudah mau untuk datang ke pondok saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kata-kata, tempat atau pelayanan yang mungkin kurang dilakukan baik itu oleh santri saya maupun oleh anak saya. Datang. Ini jagoan saya ini. Habis latihan silat oh ya. Iki lek cara takdu karo Kang Sultan. Apa ya? Istirahat ya. Apa di sini mau istirahat? Istirahat. Jadi istirahat gak apa-apa. Apa berlatihan silat. Sate. Nggih. Di sepindah kula ucapnya matur suwun sanget kaping kalih nyuwun ngapura dengan mungkin pelayanan yang berkurang. Dan yang ketiga saya minta ikhlasnya, minta ridhonya dari apapun yang panjenengan berikan, baik itu waktu, tenaga, dan juga harta yang sampai keluarkan. Semoga apapun yang sampai keluarkan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin. Dan semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang nanti saya berikan, walaupun hanya setetes air. Semoga itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin. Nggih. Napa Pak ingkang saged kula bantu ndonga niki, sebab kula niki namung sak derma ndonga. Apa yang bisa saya bantu? Salah nomor waktu itu kapan firman selalu diganti kurban Allah Subhanahu wa taala kalau di saya Amin 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 siap naik amin. Mugi-mugi apapun yang menjadi hajat panjenengan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya metode pengobatan dengan menggunakan kambing itu tidak seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Bahkan ada yang mengatakan, loh kok menyiksa kambing? Loh apa bisa penyakit dipindahkan ke kambing? Ini yang terkadang orang tidak tahu, tapi sudah memberikan sebuah apa ya kalau bahasanya itu. Jadi belum memahami permasalahannya sudah mendikte itu sudah
memberikan sebuah asumsi ya, tanpa memahami kondisi. Memvonis. Iya, sudah memvonis tanpa melihat akal permasalahan ini nanti masalah. Padahal kita ini di dalam melakukan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu ada kitabnya, ada keilmuannya, ada pelajarannya. Jadi di dalam pesantren itu memang ada pelajaran-pelajaran khusus. Ada yang khusus di bab ilmu fikih ya, mulai dari tentang bagaimana toharoh, bagaimana itu najis, mukhalathah, mughafafah, mutawasithah dan sebagainya. Itu bab fikih. Ada juga yang bab tasawuf ya. Ada tasawuf ini nanti gandengannya juga dengan ilmu hikmah semacam itu. Nah, dalam pesantren itu ada pakemnya sendiri-sendiri sih, memang ada. Dan itu nanti biasanya digembleng sendiri-sendiri oleh kiainya. Tapi khusus yang terakhir tasawuf dan ilmu hikmah itu terakhiran. Biasanya setelah ngaji kitab kuning, hikam dan lain sebagainya lah seperti itu. Bahkan ada beberapa yang diajarkan itu khusus dengan wiritan seperti itu, dengan zikiran lah. Tapi yang jelas kalau tentang pengobatan dengan menggunakan media kambing itu asbabun nuzulnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika seseorang terlalu cinta kepada dunia, entah itu terlalu cinta dengan harta kita, dengan istri kita, bahkan dengan anak kita, itu menimbulkan penyakit. Suatu hal yang kita sandarkan semuanya ke dunia itu pasti kecewa, karena semuanya termasuk raga kita sendiri pun pada akhirnya akan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, sampai pada akhirnya anaknya itu digantilah dengan kambing. Pada hakikatnya sebenarnya untuk menyembelih yang terlalu cinta kepada anaknya, termasuk diri kita juga begitu. Karena hampir 99% penyakit itu yang paling banyak karena pikiran, dan yang kedua karena makanan, dan yang ketiga ya bagaimana kita mengatur cara hidup sehat itu. Tentu tidak merokok, waktu tidur jangan jam 4 sore dan waktu subuh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang jelas saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih metode pengobatan dengan menggunakan media kambing. Jadi yang jelas di sini itu kita tidak sama sekali menyiksa hewan. Bahkan kalau dikaji secara hakikatnya, pengobatan dengan menggunakan media kambing itu kita bersedekah, kita itu syukuran, atau kita itu berdoa dengan menggunakan sanepan atau menggunakan barang. Tidak beda jauhnya seperti kita memberikan makanan kepada orang-orang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak beda jauh ketika intinya kita itu bersedekah uang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kambing-kambing di sini yang disembelih itu untuk makan santri, dan santri-santri di sini insya Allah ya setiap hari ngaji, sholat dan lain sebagainya. Dan insya Allah doanya pun juga untuk tamu-tamu yang datang semacam itu. Makanya santri semua di sini digratiskan. Jadi siapapun yang mau nyantri ya silakan. Yang penting mau ngaji aja di sini. Semacam itu. Jadi jangan disalahartikan. Nah, ketika disembelih itu untuk intinya untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan seperti pemahaman secara awam, maknanya zahirnya hanya seperti memindahkan sesuatu, itu bukan. Tidak seperti itu. Jadi metode pengobatan dengan menggunakan kambing itu kenapa kok banyak yang
memberikan kesaksian di video-video itu sembuh gitu. Jadi nggak kok bawahnya kanker payudara itu langsung kankernya hilang, itu tidak semacam itu. Karena kanker itu walaupun dihilangkan juga kalau akarnya masih ada di situ pun biasanya masih tumbuh lagi. Jadi orang harus dipahami dulu sakit kanker itu kenapa gitu. Saya pernah menjalankan ini dan pernah juga didebat oleh seseorang lah. Intinya saya mengatakan kalau penyakit kanker itu salah satunya juga karena selain jarang diuyak sama bojone ada juga yang karena genetik keturunan, ada juga yang karena sering memendam kemarahan. Ketika saya menjalankan seperti itu pun disalahkan, padahal ini ada di dalam kitab ada. Tapi ya tidak apa-apa, namanya tidak paham apa tidak sesuai, nggak sama dengan pemahaman kita, tidak apa-apa. Nah, yang pertama di sembelih kambing ini saya sampaikan dulu, ini intinya untuk menyembelih sifat kehewanan yang ada di dalam diri orang itu dulu. Nah, dari sebabnya dulu, karena kita gak mungkin bisa menghilangkan akibatnya kalau penyebabnya itu belum dihilangkan. Nah, contoh orang punya penyakit liver semuanya, masih diobati ngombe piyai, kamu sakit paru-paru, masih kamu diobati model kayak gimana aja, kalau kamu tetap merokok ya percuma gitu loh. Mungkin jarang paham omongan saya, nggak paham ya? Paham nggak sih? Paham. Maksudnya itu penyebabnya dulu gitu loh. Iya, betul. Penyebabnya dulu. Kamu orang penyakit kanker payudara itu ya masih dihabis no payudaranya loh, terkadang ya buat di laser kan ada yang kayak gitu. Kadang-kadang ya masih itu. Kenapa? Karena penyebabnya sendiri tidak dihilangkan dari hulunya dulu gitu. Yang sering malah nggak terima, yang nggak ridho dengan kekurangan suaminya, intinya ya sering nesu lah. Terus ada yang pernah debat saya begini, dia itu yang itu kan Udin kayak ngomong piye to Samsudin kayak masa uang sakit kanker gara-gara nesu karo bojone terus sih nggak ndek bojo piye kayak gitu kan pernah ada yang bilang kayak gitu kan, iya kan. Dan terus marah itu Al-Ghattab itu nesu iku apa ya mung karo bojone. Banyak yang orang itu yang marah dengan dirinya sendiri, banyak loh. Aku panggah ngini ae ngono, omane jabatan gak naik-naik, omane rezeki kok ngini ae ngono kan, ada yang kayak gitu. Aku kok gak rabi-rabi kayak gitu. Ada orang yang marah itu ada. Heeh. Nesu karepe dhewe. Intinya nggak terima dengan apa yang Allah berikan. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa yang tidak terima dengan apa yang saya berikan ya silahkan cari tempat yang lain, cari Tuhan selain saya, kan begitu. Padahal pada hakikatnya hidup sendiri itu adalah ibadah. Yang penting ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya penting ya kalau ketika susah ya boleh susah tapi jangan terlalu susah. Lagi senang ya boleh senang tapi jangan terlalu senang. Biasa aja. Dinikmati karena hidup sendiri itu adalah perjalanan untuk kita jalani. Yang penting tetap dijalani, disyukuri dan dinikmati. Yang penting dijaga dalam hidup itu sholat, sabar dan syukur, itu prinsip hidup saya. Ya ketika saya susah saya berusaha untuk sabar, ketika senang ya syukur. Syukur itu bukan cuma alhamdulillah tapi menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan Allah. Dan tentu harus dijaga sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat zahir, tapi juga yang bersifat batiniah. Mungkin karena kemarin juga ada yang beliau itu ibu-ibu datang ke saya bersama dengan anaknya dari Jakarta. Anaknya cuma satu-satu netok loh, datang ke sini. Jadi anaknya itu setiap marah itu mau bunuh ibunya. Setiap marah itu mau bunuh ibunya. Terus setelah ruqyah itu, ketika itu saya coba untuk masuk ke ruhaniyahnya. Terus akhirnya saya tanya ke ibunya itu. Ibunya pas di depan saya tanya, Bu, Ibu apa pernah mau bunuh anak ibu? Saya tanya seperti itu. Langsung nangis guling-guling. Ibunya tuh langsung nangis, teriak-teriak. Habis sudah tenang, terus beliau cerita sama saya. Waktu itu beliau cerita, nggih Gus, saya dulu memang pernah mau menggugurkan atau mau membunuh anak saya.
ceritanya gini Gus, saya ini kan dosen ya kan, bapaknya ini juga dosen. Nah kita dulu itu ceritanya kebobolan, anaknya cilik ya, masih kecil, masih berapa bulan gitu lah, kalau nggak salah 7 bulan, wes meteng meneh. Terus akhirnya malu sama teman-temannya yang lain, kok anak cilik kan. Nah dia pikir masih 2 bulan itu belum berdosa lah, kan masih kecil, bolehlah dikuburin. Dia beli obat ya, dia sendiri punya teman dokter lah, ya beli obat, ceritanya mau dikuburkan. Ternyata dengan izin Allah bayinya itu nggak mau lepas, tetap gandol. Nah ketika itu masalah dipikir sudah selesai, ya sudahlah, ternyata anakku nggak bisa digugurkan. Sudah berjalan 3 bulan, sudah tidak berani menggugurkan, jalan sampai akhirnya lahir, sampai anaknya dewasa, sampai anaknya gitu. Nah alhamdulillah anak yang pertama tadi dengan izin Allah itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu-satunya tadi itu. Jadi anak yang pertama tadi itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu yang mau digugurkan. Untungnya kau rasa digugur nih. Ada anak sampai dia tua loh kesini. Nah, terus akhirnya sampai anaknya itu bujang. Terus anaknya itu mempunyai 2 karakter ya. Jadi kayak mempunyai 2 kepribadian. Kalau lagi baik-baik gitu, tapi kalau pas lagi ada masalah kayak gitu atau lagi ada punya keinginan itu harus dituruti. Padahal kualem anaknya itu. Kalau lagi marah itu mau bunuh ibunya berkali-kali mau dibunuh. Akhirnya dibawa ke sini. Nah setelah saya ngobrol sama ibunya, terus saya coba untuk ngobrol dengan anaknya. Jadi ketika saya ini berbicara tentang gaib ya, pasti kalau orang yang nggak tahu nggak percaya, tapi nggak percaya sama saya nggak apa-apa. Intinya saya berbicara dengan sedulur batinnya. Jadi sedulur batin itu ada 4. Fatirah Robbaniyah, Fatirah Malakutiyah, Fatirah Nafsaniyah, Fatirah Syaitoniyah. Ya, 4 saudara kita. Yang 2 menarik ke dalam kebaikan, yang 2 menarik ke dalam keburukan. Untuk bisa menyambung dengan yang 2 tadi, kuncinya cuma 2, yaitu Fatir Malakutiyah itu dengan sholawat, Fatir Robbaniyah yang ada di dalam kolbu kita itu dengan sering membaca Al-Quran. Cuma 2 itu untuk menyambungkan. Nah ketika saya menyambung berbicara ngobrol dengan saudara batinnya yang baik itu, beliau menyampaikan bahwa yang buruk ini dendam. Jadi pikirannya atau batinnya yang 2 tadi, yang korin tadi itu dendam, karena dulu mau dibunuh. Jadi dia berusaha ketika dia marah, hilang kesadarannya, masuk ke alam bawah sadar yang menguasai yang tadi itu, yang buruk. Akhirnya pengennya cuma ngebunuh aja gitu. Akhirnya ya itu tadi, saya persiapkan kambing, saya meminta maaf ke beliau, ibunya suruh minta maaf. Ya, alhamdulillah kemarin tuh sempat ngasih uang saya, duit gitu ya. Intinya kemarin itu sekitar 7 bulan yang lalu, karena di beliau pengobatan masih di Pondok Lama, ada videonya, kesini juga ada videonya. Itu mengucapkan terima kasih, anaknya itu sekarang sudah jadi dosen, anaknya di Bekasi, sudah sembuh seperti itu. Sudah normal ya, kalem, aslinya mengenanya kalem. Nah sesuatu hal yang ada di alam bawah sadar seperti ini pengobatan secara fisikis tapi nyambungnya ke non medis. Nah kita ini kalau pengobatan 3, psikis, non medis, medis. Terkadang orang hanya percaya di medis, ada hanya percaya di psikis pikiran, tapi jarang yang percaya di non medis, itu jarang. Karena khusus non medis ini pelajarannya secara batiniah. Kalau orang Jawa bilang secara kebatinan. Kalau di dalam ilmu Islam disebut ilmu hikmah, tasawuf masuknya seperti itu. Walaupun ilmu hikmah sendiri lebih banyaknya sambungnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beda sanad biasanya memang dengan yang lain-lain. Nah seperti ini memang jarang dipercayai. Yang percaya hanya yang mengamalkan saja seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, terkadang yang orang masuk ke alam bawah sadar itu disebut abreaksi kalau kedokteran. Kalau kita bilangnya kesurupan, itu pun kita dibagi lagi, ada 3. Kesurupan itu ada macam-macamnya gitu. Ada yang sadar total, ada yang nggak bisa mengendalikan, ada yang cuma ngomong kok ini, ada yang cuma perasaan. Nah perasaan ini terkadang orang nggak mau dianggap dia itu kesurupan, padahal
perasaannya selalu nggak nyaman. Ya kayak Hafid menunggu kita kejar utang gitu lah. Astagfirullah. Oh, tenan. Ya muga-muga sesuk dilunasi ya, Pak. Ya amalannya diamalin loh Pit. Sampun apa ora panggara lunas-lunas. Pit Hafid kok ya susah ya Rameli. Masyaallah. Ngeten mawon. Sedikit apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa membuka sedikit pemahaman masyarakat bahwa ya kita ini tetap tiga itu kita pakai, psikis kita pakai, non medis kita pakai, medis pun kita pakai. Orang kalau datang kan mengira kalau saya itu pengobatan hanya weng gitu, hanya sekedar doa. Enggak. Untuk non medis ini kalau mamanya medis saja dokter pakai kimia semuanya, pil kapsul apa gitulah. Kalau saya pakainya herbal, kunir, madu, merica, jinten hitam, daun kelor, bidara dan sebagainya. Itu sebagai medisnya. Untuk non medisnya ya ini jarang dipakai, kalau kedokteran ya tidak lah. Untuk psikisnya mungkin kalau ada ya kedokteran itu yang pakai obat penenang dan apa sebagainya. Kalau kita pakai dikir baca. Itulah pemahaman sedikit yang ingin saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Firullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah Jadirullah, 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadan wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا Kambingnya langsung lemas. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibawa pulang. Ditanam dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abadani wa Kepala di kiblat. Boleh. Kepala di kiblat. Kiblat itu ya kiblat. Oh, ini mah bener Pak. Iya. Kepala rono ini. Nah, oh ini. Kepala rono. Kiblat. Nah, kiblat arai. Ini bener Mbak. Kandungi kan putih. Mas Mbaknya.